Menteri LHK pastikan IKN tak ganggu hutan lindung di Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya memastikan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, tidak akan mengganggu ekosistem hutan lindung di wilayah Kalimantan. Enggak dong. Enggak akan, IKN ganggu hutan lindung, kata Siti saat ditanyakan apakah nantinya IKN akan mengganggu hutan lindung dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet RI pada Jumat, 29/9/2023. Siti mengungkapkan, jika memang ada proses pembangunan IKN yang membelah kawasan hutan lindung, maka harus dipastikan tak boleh mengganggu kehidupan satwa. Hal ini, kata Siti, juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kalau dia ngebelah wilayah jelajah satwa, dia harus bikin underpass atau flyover kayak yang di Riau kan ada jalan tol jadi gajahnya bisa lewat, ungkapnya. Sebagai informasi, salah satu konsep perkotaan di IKN Nusantara yakni Forest City atau kota hutan sehingga ekosistem hutan akan dijaga agar alamnya tetap lestari. Dalam mengusung dan memastikan keberlangsungan konsep Forest City itu, Siti menyebut pemerintah juga sudah menyiapkan master plan atau dokumen perencanaan tata ruangnya. Master plan sudah ada dan master plan-nya itu dibunyikan dalam lampiran undang-undang. Jadi itu jadi pegangan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, sekitar 166,4 hektar dari wilayah IKN akan diubah menjadi hutan tropis. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 11 DPR RI, Senin, 6 Februari 2023. Menurut Bambang, hutan-hutan yang saat ini masih difungsikan sebagai hutan produksi juga akan diubah fungsinya. Yang akan dibangun dari 256 hektar di total wilayah IKN itu hanya 25% saja. Sisanya adalah 75%. 10% akan jadi lahan pangan dan 65% diperuntukkan untuk lahan hijau, ungkap Bambang. Dia menjelaskan, lahan hijau merupakan area lindung. Nantinya, hutan-hutan produksi yang ada di kawasan tersebut juga akan diubah menjadi hutan tropis. Nanti hutan-hutan yang sekarang monokultur akan dikembangkan menjadi hutan tropis, tambah Bambang. Bila dihitung, 65% dari 256 hektar adalah sebesar 166,4 hektar. Adapun hal ini cukup baik mengingat hutan Kalimantan sudah lama dikenal sebagai paru-paru dunia. IKN targetkan pembangunan MRT di IKN Nusantara setelah tahun 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menargetkan pembangunan moda transportasi berbasis rel dalam kota, MRT, dan kereta cepat menghubungkan IKN Nusantara dengan daerah mitra, yakni Balikpapan dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, dilakukan setelah tahun 2024. Pada tahap lanjutan pembangunan IKN setelah tahun 2024, dibangun moda transportasi berbasis rel dalam kota, MRT, dan kereta cepat yang menghubungkan IKN dengan daerah mitra, Balikpapan, dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, kata Deputi Teknologi Hijau dan Digital IKN Ali Berawi, di Jakarta, Sabtu. Ali juga menambahkan, pemanfaatan moda transportasi urban air mobility, sky taxi, dan kendaraan otonom, autonomous vehicle, juga mulai dilakukan. Sedangkan untuk target 2024, transportasi umum pada kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, termasuk penyediaan layanan angkutan umum bus berbasis listrik beserta fasilitas pendukung halte, shelter dan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum, 10. Tersedia juga fasilitas bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda di dalam wilayah KIP 1A, katanya pula. Untuk taksi terbang sejauh ini merupakan moda transportasi yang masih dalam tahap pengembangan, belum masuk dalam tahap komersialisasi.
Uji coba atau Proof of Concept yang dilaksanakan pada tahun 2024, merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi Urban Air Mobility, UAM, di IKN. Tahun depan SkyTaxi dan Autonomous Vehicle menjadi showcase uji coba dari Proof of Concept pengembangan teknologi moda transportasi modern yang menjadi bagian dari pembangunan IKN sebagai kota masa kini dan masa depan, kata Ali. Pembangunan sistem transportasi cerdas, Intelligent Transportation System, dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti pemasangan sensor, Internet of Things, IoT, kamera, serta penggunaan big data dan kecerdasan buatan dimulai pada tahun 2024. Melalui pembangunan IKN, Indonesia menjadi bagian dan berperan aktif dalam pengembangan teknologi dunia. Kesiapan kebijakan dan regulasi pemanfaatan ruang udara, pengaturan lalu lintas udara, peningkatan keamanan dan kenyamanan, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan teknologi dan analisa finansial terkait UAM masih terus dilakukan bersama-sama antara OIKN dengan para pihak terkait lintas kementerian dan technology providers. ASDP turut dukung upaya penghijauan lingkungan di IKN. PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, berkomitmen mendukung upaya keberlangsungan penghijauan lingkungan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dukungan itu diwujudkan melalui kolaborasi dalam kegiatan Green Movement, Sabuk Hijau Nusantara di Jakarta, 26 September 2023. Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan dukungan tersebut bagian dari komitmen ASDP untuk mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, ASDP turut berpartisipasi dalam penanaman 10.000 pohon di IKN Nusantara yang diinisiasi oleh Kata Data, Benih Baik, dan Jejakin sebagai wujud nyata kontribusi dalam menyelaraskan tujuan IKN sebagai Smart Forest City, ujar Ira. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan dalam rangka Forum Tahunan Sustainable Annual Forum Exhibition, SAFE, yang keempat itu patut diapresiasi dan sebagai langkah awal bukan hanya dari ASDP, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan yang mengadopsi dan mengintegrasikan budaya ramah lingkungan. Kegiatan yang telah diselenggarakan sejak 2020 oleh Kata Data tersebut memberikan wadah bagi pemerintah, organisasi hingga masyarakat sipil untuk dapat membahas solusi serta tindakan nyata dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya kepedulian terhadap lingkungan, ASDP memastikan kehadiran layanan transportasi penyeberangan prima dalam mendukung aksesibilitas masyarakat menuju IKN. Selain itu, ASDP juga berperan strategis dalam layanan pengangkutan logistik menuju IKN. Saat ini, mobilisasi dan pengangkutan material yang digunakan dalam pembangunan IKN didukung dengan layanan kapal feri ASDP. Sebagai perusahaan transportasi, ASDP juga memiliki keterkaitan erat dengan emisi karbon sehingga ASDP berkomitmen menerapkan prinsip usaha berwawasan lingkungan di berbagai bidang mulai di pelabuhan, kapal penyeberangan hingga lingkungan sekitar. ASDP sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan prinsip hijau di dalam bisnisnya mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, di Terminal Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, Banten dan Terminal Eksekutif Anjungan Agung Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kata Ira. Kemudian, pengelolaan sampah hasil kolaborasi dengan Plastik Pay melalui pengadaan mesin reverse vending machine, RVM, botol plastik di sejumlah lokasi kantor dan pelabuhan hingga penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di Jepara, Jawa Tengah yang baru dilaksanakan pada Agustus 2023. Sebelumnya, Chief Executive Officer, CEO, Jejakin Arvan Arlanda menekankan bahwa untuk menciptakan IKN yang hijau merupakan tanggung jawab bersama sehingga adanya kolaborasi tersebut menunjukkan semangat dalam mendorong IKN yang ramah lingkungan. Kami bergotong royong untuk menjalankan inisiatif yang baik ini, semoga bisa bergulir lebih besar lagi untuk IKN, untuk Indonesia, dan dunia, kata Arvan.